Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi membentuk Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pidana Perdagangan Orang atau PPO di bawah Barreskrim Polri. Pembentukan direktorat baru ini sebagai komitmen Polri untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Nantinya Direktorat baru di Barreskrim Polri ini akan dipimpin oleh Brigjen Polisi Desi Andriani yang sebelumnya menjabat sebagai psikolog kepolisian utama tingkat 1 SSDN Polri. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko menyatakan pembentukan direktorat baru ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2024 bertujuan untuk mengoptimalkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, serta tindak pidana perdagangan orang atau penyelundupan manusia. Dengan adanya peningkatan struktur organisasi di Barreskrim Polri ini diharapkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, dapat lebih optimal. Menindaklanjuti arahan Bapak Kapolri terkait dengan adanya sesuatu yang memang berdasarkan dari keresahan masyarakat, kemudian perkembangan kejahatan, ya. Tentunya juga Bapak Kapolri membentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dengan adanya peningkatan di dalam struktur organisasi ya khususnya ada di Barreskrim. Adapun fungsi pokok pada pelaksanaan tugas dan fungsi pada PPA dan PPO sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan dan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Selain membentukkan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pidana Perdagangan Orang atau PPO, Polri juga secara resmi membentuk Direktorat Reserse Cyber yang ditempatkan di 8 Polda di Indonesia. Hal ini dibutuhkan dalam menghadapi dinamika kejahatan siber yang semakin berkembang. Polri telah resmi membentuk Direktorat Reserse Cyber atau disingkat dengan Ditres Cyber di tingkat Polda. Sebelumnya Direktorat yang khusus menangani kasus kejahatan tindak pidana siber hanya ada di Barreskrim Polri. Sedangkan di tingkat Polda, kasus kejahatan siber masih ditangani penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus. Adapun pembentukan Direktorat Reserse Siber ini merupakan atensi dan tindak lanjut dari Bapak Kapolri, merupakan bagian daripada komitmen terkait dengan maraknya kejahatan siber saat ini yang tentunya menjadi perhatian publik. Saat ini sudah ada 8 Polda yang memiliki direktorat khusus untuk menangani kejahatan siber tersebut, yaitu Direktorat Reserse Siber. Pertama ada Polda Metro Jaya, kemudian Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Bali, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda Papua. Pemirsa, Mabes Polri resmi membentuk 2 direktorat baru yang khusus menangani tindak pidana perempuan, anak, dan perdagangan orang, serta direktorat siber yang berada di 8 Polda di Indonesia. Lalu bagaimana kesiapannya? Kita akan membahasnya bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat pagi, Pak Yudo. Pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Febrian. Selamat pagi, Mbak Gemma. Ya. Selamat pagi. Nah, Pak Yudo, sebenarnya apa urgensi dari pemisahan Dirtip PPA dan PPO dari Barreskrim menjadi direktorat tersendiri? Baik, terima kasih. Perlu kami jelaskan. Yang pertama merupakan bagian daripada komitmen Kapolri serta menindaklanjuti apa yang menjadi keresahan dan kemudian juga perhatian publik masyarakat. Era global tentu pada konteks perkembangan kejahatan menjadi bagian penting dan merupakan bagian langkah strategis dalam proses pelayanan, perlindungan, dan juga proses penegakan hukum, serta juga kerjasama dan juga pada kolaboratif yang secara strategis dengan stakeholder terkait. Yang pertama, tentu kami juga mengapresiasi dari legislatif, yaitu dari DPR RI, dengan banyaknya juga aspirasi masyarakat, kemudian ini juga bagian daripada perubahan untuk melakukan perubahan instrumen. Dan kemudian juga secara struktural, maka struktural berkembang, Bapak Kapolri berkomitmen untuk mengembangkan 2 direktorat ini. Yang pertama adalah Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO. Ini terbentuk di Barreskrim yang sebelumnya ada di bawah Dirtipidum. Kemudian juga untuk siber dari
direktorat ini adanya hanya di Barreskrim, sedangkan untuk tingkat Polda adanya di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Maka pembentukan Direktorat Reserse Siber ini di tingkat Polda, yaitu di Sumatera Utara, Polda Metro, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Sulteng, Bali, dan Papua, ini juga bagian daripada komitmen Bapak Kapolri untuk lebih lagi meningkatkan, memberikan pelayanan, perlindungan, dan juga penegakan hukum serta kerjasama dengan stakeholder terkait yang lebih optimal, sehingga ini merupakan langkah strategis, Mbak Gemma. Baik, langkah yang strategis Pak Yudo, kemudian kita fokus kepada Direktorat PPA dan juga PPO ini, fungsi tugasnya seperti apa nantinya? Iya, untuk fungsi dan tugasnya ini nanti akan dipimpin untuk khusus Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO oleh seorang Brigadir Jenderal Polisi, Desi. Ini adalah seorang polwan. Yang pertama adalah memiliki fungsi-fungsi pelaksanaan, yaitu adalah di bawah Barreskrim. Ini untuk melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap segala tindak pidana, yaitu terkait dengan perlindungan perempuan dan anak serta perdagangan orang ataupun manusia, ya. Kemudian kedua juga melakukan analisis terhadap pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dan tidak terlepas juga tadi kami sampaikan adalah langkah-langkah untuk melakukan langkah kerjasama dan koordinasi, di mana ini adalah merupakan langkah strategis, dan tentunya ini juga menjadi bagian untuk memberikan hak terhadap semua kaum rentan, baik itu perempuan dan anak. Juga Kapolri mengatakan bahwasannya ini merupakan bagian untuk terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya di dalam seluruh kegiatan masyarakat, terutama adalah di bidang PPO. Oke, Pak Yudo, ini kalau kita berbicara mengenai Direktorat Cyber kan sebelumnya itu dibawahi oleh Reserse Khusus ya. Nah sekarang kan udah menjadi direktorat tersendiri. Kira-kira nanti untuk perbedaan cara kerjanya seperti apa, Pak Yudo? Untuk perbedaan ini adalah perkembangan restrukturisasi, ya, menjadi bagian untuk optimalisasi. Yang perlu diketahui bahwasannya seluruh Polda di jajaran ini memiliki struktur ini. Namun sebelumnya tadi sudah disebutkan oleh Mbak Gemma bahwasannya di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Maka saat ini dibentuklah 8 direktorat, ya, 8 direktorat untuk di tingkat Polda, yang sehingga pelayanannya juga dan perlindungan serta proses penegakan hukum ini menjadi bagian yang lebih optimal. Untuk langkah-langkah yang dilakukan tentu sama, ya, itu dalam rangka melakukan penyelidikan, kemudian penyidikan, langkah-langkah memberikan perlindungan, pelayanan, khususnya di bidang penegakan hukum, dan juga melakukan langkah-langkah koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait, sehingga ini akan dirasakan lebih optimal. Terkait dengan job description, tugas fungsi, ya, tentu ini menjadi hal yang sama, hanya peningkatan pelayanan dan juga peningkatan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan perkembangan era teknologi dan komunikasi yang borderless. Bahkan bisa juga kejahatan ini datang dari luar negeri atau bahkan dari seluruh pelosok. Ini menjadi bagian peningkatan optimalisasi pelayanan dan perlindungan masyarakat dari Polri, khususnya pada konteks proses penegakan hukum. Begitu, Mbak Gemma. Pak Yudo, karena dibentuk 2 direktorat baru, kemudian juga ada 8 di Polda, apakah artinya memang atensi dari kasus-kasus berkaitan dengan tindak pidana penjualan orang, kemudian juga anak dan juga PPA dan juga cyber ini lebih tinggi dibandingkan yang lainnya sehingga dibentuk direktorat baru? Ya, tentunya restrukturisasi ini menjawab daripada kebutuhan masyarakat. Perkembangan tadi, globalisasi, ya, ini pada konteks perkembangan kejahatan, maka perlu dirasakan ini merupakan bagian untuk optimalisasi dan merupakan langkah strategis, ya, untuk meningkatkan menjadi 2 direktorat tersebut. Peningkatan 2 direktorat tersebut tadi kami sampaikan untuk tingkat tindak pidana nantinya di dugaan PPA dan juga PPO ini ada di Barreskrim. Sedangkan untuk 8 lainnya di Direktorat Siber, ini adalah di tingkat Polda yang awalnya tadi kami sampaikan di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus, ini menjadi bagian untuk
melakukan optimalisasi dan juga langkah yang memang merupakan langkah strategis. Sehingga harapan-harapan kebutuhan masyarakat, jadi semua ini dari perkembangan globalisasi, kemudian juga perkembangan daripada kejahatan, ditambah juga dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap perempuan, dari anak, dan kemudian juga terhadap kaum rentan lainnya, dan juga PPO dalam rangka untuk menjaga hak-hak asasi manusia, dan juga kemudian juga pelayanan-pelayanan dan perlindungan serta kerjasama yang secara strategis. Oke, Pak Yudo, untuk Direktorat Cyber ini kan baru ada di 8 Polda di Indonesia ya. Apakah memang 8 wilayah ini termasuk yang angka cyber kejahatan ini tinggi dan apakah nantinya akan diperluas lagi ke polda-polda wilayah lainnya? Ya, untuk sejauh ini 8 merupakan perkembangan restrukturisasi yang telah dibentuk menjadi direktorat tersendiri di luar daripada Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Untuk Polda Metro, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan bagian tentunya yang menjadi sorotan dalam bentuk kuantitas maupun kualitas di tingkat kejahatan. Namun tadi saya sampaikan tidak menutup semua ini kejahatan dalam perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, dan globalisasi tentu bisa didatangkan dari luar negeri, maka ada di Barreskrim. Namun secara ada Polda Sumut, ini merupakan bagian Indonesia bagian Barat, kemudian juga ada wilayah tengah, itu adalah Polda Bali dan juga Polda Sulteng, kemudian juga ada Polda Papua untuk di wilayah timur. Artinya semua juga akan melakukan optimalisasi terlepas dari 8 yang ada sudah direktorat tersendiri. Polda-polda lainnya itu ada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Untuk tingkat backup dan juga pembina fungsi teknis, tentu Barreskrim tetap melakukan langkah-langkah itu agar pelayanan perlindungan dalam konteks perkembangan kejahatan atau penegakan hukum ini tetap dilakukan backup oleh Barreskrim di Direktorat Siber Barreskrim Polri. Begitu. Ini termasuk dalam pengamanan di pilkada mendatang yang rawan akan berita hoax tidak, Pak? Ya, karena semua pada aspek lingkup kejahatan tadi saya sampaikan, perkembangan global ya, secara global, di mana kejahatan-kejahatan pada semua aspek, baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan tentu ini menjadi aspek yang menjadi perhatian kita bersama, dan tentunya maka dari itu pada konteks pelaksanaan pilkada, semua saling menjaga situasi kondisi Kamtibmas, baik itu di dunia nyata maupun dalam ruang-ruang dunia siber, sehingga harapannya ini tidak menjadi dunia nyata, dan semuanya kami yakini seluruh stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik juga ini mengharapkan situasi Kamtibmas yang tentunya masyarakat pada pesta demokrasi di tingkat daerah atau pilkada ini dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Ya. Baik, Pak Yudo, untuk yang Direktorat PPA sendiri kan nanti dipimpin oleh Polwan begitu ya Pak Yudo. Apakah nantinya juga untuk penanganannya akan lebih persuasif dan juga ada pelayanan khusus untuk para korban? Ya, tentunya mendasari pada Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak ada kekhususan ya. Dimulai dari adanya pelayanan penerimaan laporan sampai dengan tadi kami sampaikan perlindungan, dan kemudian yang proses penyelidikan, penyidikan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, ini tentu menjadi bagian penting pada kekhususan. Langkah-langkah ini adalah tadi saya sampaikan merupakan juga langkah strategis. Kenapa kami sampaikan merupakan langkah penegakan hukum yang strategis? Karena juga ini nanti akan ada ruang lingkup pada fungsi kerjasama dan koordinasi atau kolaboratif dengan stakeholder, kementerian, lembaga terkait, khususnya dalam penanganan. Sehingga di sini wujud Bapak Kapolri komitmen pemerintah juga hadir untuk menangani langkah-langkah yang khususnya adalah terhadap korban-korban perempuan dan anak serta kaum rentan lainnya. Baik, kita harapkan dengan dibentuknya direktorat baru ini bisa memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat, apalagi ini jelang pilkada. Terima kasih Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time.